Sembari pergi itu, Cuyun mengetahui tanpa ada pola raun yang diukir halus dari klan roh iblis, meski mereka berlima punya rancangannya, juga tidak akan bisa membuat badai panah baja tajam yang baru. Bisnis ini Cuyun akan membuat mereka berlima kehilangan segalanya dan bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Sementara itu di lapangan terlihat jenderal dan para pasukan pemanah sedang berlatih dengan panah baja tajam. Mereka pun memanah dengan sangat tepat. Dikatakan oleh jenderal, kelihatannya misi untuk Dong Fangxiu dan yang lainnya berjalan dengan baik. Lalu tidak lama pengrajin Pulau Tianggong melapor kepada jenderal bahwa Nona Bing meminta untuk menemui jenderal. Nona Bing sudah ada di sana. Ia mengatakan ia datang untuk membahas kerjasama dengan militer atas nama Cuyun. Cuyun sekarang bukan lagi komandan pasukan penembak serigala atau penguasa Pulau Tianggong. Atas dasar apa berbicara tentang kerjasama? Dikatakan oleh Nona Bing. Tentu saja ini masih merupakan senjata. Terlihat Nona Bing memperlihatkan ini adalah badai panah baja tajam milik Cuyun yang telah ditingkatkan. Melihat panah itu, kata jenderal, panah ini tidak ada yang istimewa, bahkan tanpa fluktuasi energi spiritual. Ia pun menanyakan kekuatan apa yang dimiliki oleh panah ini. Disampaikan oleh Nona Bing, menurut perkataan dari Cuyun, sekarang kekuatan busur dan anak panah ini sudah meningkat 30%. Mendengar itu, jenderal mengatakan itu adalah pernyataan yang berani. Jika peningkatannya 30%, maka Cuyun adalah pahlawan besar umat manusia. Direspon oleh Nona Bing, kata-kata saja tidak membuktikan apa-apa, dan ia pun akan memperlihatkan sesuatu kepada jenderal. Nona Bing langsung akan mencoba panah baja tajam yang telah ditingkatkan oleh Cuyun. Namun ternyata jenderal menyuruh agar Nona Bing mencoba kepada dirinya dan biarkan ia merasakan kekuatan busur dan anak panah baru ini. Diberitahu oleh Nona Bing bahwa anak panah ini sangat kuat dan jenderal harus waspada. Ketika itu pengrajin Pulau Tianggong bilang bahwa jenderal adalah seorang Supreme Emperor setengah langkah. Bahkan jika itu senjata Raja 9 Pola juga tidak bisa melukai jenderal. Pengrajin Pulau Tianggong ini meremehkan hanya dengan panah baru ini mana bisa menyakiti jenderal. Ditegaskan oleh Nona Bing, ia tidak bisa menyakiti jenderal. Akan tetapi dikatakan oleh jenderal bahwa ia akan waspada. Mendengar itu, Nona Bing pun mengingatkan kalau begitu jenderal harus berhati-hati. Hingga akhirnya anak panah baru itu pun dilepaskan oleh Nona Bing. Melihat panah itu terbang, pasukan penembak serigala pun mengatakan lintasannya persis sama seperti anak panah biasa, maka kita akan dapat menggunakannya dengan mudah. Namun ditegaskan oleh kakek pengrajin, pada akhirnya ini semua tentang kekuatan. Terlihat panah itu pun berhamburan ketika akan mengenai jenderal. Dikatakan oleh jenderal, anak panah ini hanyalah tabung bambu yang biasa. Bahkan seorang prajurit ranah Heaven Spirit pun dapat dengan mudah menahannya. Namun tanpa diduga, anak panah baru itu pun meledak di sekitar jenderal dengan sangat hebat. Ledakan itu pun terlihat seperti bom. Terlihat jenderal pun melindungi dirinya dengan tameng kekuatan. Setelahnya ia mengatakan ini bagus. Pasir-pasir aneh ini cukup untuk menembus armor ras iblis. Jika semua pemanah dilengkapi dengan busur ini, maka kekuatan ras manusia kita meningkat sebesar 80%. Disampaikan oleh Nona Bing, Cuyun telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan busur panah itu. Sebabnya mereka memiliki panah roh iblis ini. Mendengar itu disampaikan oleh jenderal, kalian telah melakukan pekerjaan yang baik dalam peningkatan senjata. Ia yakin ini akan tercatat dalam sejarah. Pasukan penembak pun bersemangat. Anak panah yang terlihat tidak mengesankan ternyata bisa meledak dengan dahsyatnya.
Ditambah lagi, peluang ras manusia kita untuk mengalahkan ras iblis semakin besar. Kembali ke Nona Bing yang mengatakan rancangan panah roh iblis ini akan diberikan kepada Departemen Militer. Anggap saja ini sebagai tanda niat baik kami. Setelah hal itu, Jenderal memberitahu selama kalian tetap bisa memasok anak panah ini, harganya bisa dinegosiasikan. Nona Bing pun berharap kerjasama ini berjalan dengan baik. Namun ada yang menjawab perkataan Nona Bing. Sayangnya itu tidak bisa Nona Bing dapatkan. Dan ternyata itu adalah Dongfang dan Cicit Supreme Emperor lainnya. Dikatakan olehnya kepada Jenderal, produksi panah roh iblis ini kami berharap Jenderal dapat bekerja sama dengan kelima keluarga besar. Dikatakan oleh Nona Bing, kamilah yang meningkatkan panah roh iblis ini dan seharusnya kamilah yang membuatnya. Direspon oleh Simen, Cuyun tidak tahu apa-apa tentang prasasti, bagaimana Cuyun bisa meningkatkannya. Dikatakan oleh Cicit Supreme Emperor kepada Jenderal, panah roh iblis ini adalah hasil pengrajin kami di Pulau Tianggong. Hal itu pasti membuat Nona Bing menjadi kesal. Ia pun menegaskan, hari ini bagaimanapun caranya, ia harus membantu Cuyun untuk mendapatkan kerjasama. Ketika itu, si Ma Feifan ingin menanyakan sesuatu, apakah kalian memiliki sumber bahan yang stabil? Ditambah lagi kata Nanggong kepada Jenderal, kami memiliki semua bambu di Pulau Tianggong. Ditegaskan oleh Nona Bing bahwa kami juga akan menemukan bahan yang tepat segera mungkin. Mendengar itu disampaikan oleh Dongfang, sebulan atau setahun, jika panah tidak dapat digunakan dan menyebabkan kekalahan di garis depan, ras manusia pun akan binasa. Terlebih lagi Cuyun dan Nona Bing apa bisa menangani tanggung jawab tersebut. Melihat pertikaian ini, Jenderal mengatakan kalau begitu produksi panah iblis akan diserahkan kepada pihak Dongfang dan juga yang lainnya. Tapi ingat, harus diserahkan tepat waktu dan jumlah yang tepat tanpa penundaan apapun. Dongfang dan lainnya pun mengerti tentang hal itu. Terlihat mendengar hal itu membuat Nona Bing semakin kesal dan ia pun pergi dari sana. Setelah hal itu, kelima orang itu pun berkumpul. Si Ma Feifan bilang, hanya dengan badai panah baja tajam ini, kita bisa mendapatkan pendapatan jutaan setiap hari. Setiap kami mulai memproduksi 100.000 anak panah secara massal setiap hari. Keuntungannya akan berlipat ganda. Ditambah lagi kata Nanggong, kali ini dengan senjata yang lebih baik dan dengan kemitraan yang menguntungkan. Keluarga pasti akan memberi penghargaan kepada mereka. Mereka pun tertawa senang dengan hal itu. Namun tiba-tiba saja kakek pengrajin muncul tergesa-gesa. Ia melaporkan ada sesuatu yang terjadi dengan anak panah roh iblis. Mereka pun langsung melihat anak panah tersebut. Dijelaskan oleh kakek pengrajin, anak panah ini adalah anak panah roh iblis yang sudah kami buat dan Simen bisa mengujinya. Simen pun langsung mengujinya dengan melepaskan anak panah yang sangat banyak. Dikatakan oleh Simen sangat bagus, bukankah ini sudah berhasil dibuat? Ditambah lagi kata Dongfang, karena rancangannya bagus, kita tidak jauh dari produksi 100.000 anak panah sehari. Dijelaskan oleh kakek pengrajin, ke-12 anak panah roh iblis ini berasal dari semua pengrajin kami, hasil kerja sehari penuh. Mendengar hal itu, semuanya pun terkejut karena sehari penuh. Ditambah lagi kontrak telah ditandatangani. Jika kita tidak mengirimnya tepat waktu, maka Departemen Militer akan sangat marah. Ditambah lagi kata si Ma Feifan, dengan anak panah roh iblis ini, umat manusia tidak akan lagi takut akan serangan iblis. Sekali panah roh iblis habis, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Dongfang menanyakan apakah kakek pengrajin tidak dapat memproduksinya. Dikatakan oleh kakek, kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan tingginya permintaan panah roh iblis ini. Hal itu pun pastinya membuat Simen dan lainnya pun menjadi kesal dan marah. Sementara itu kembali kepada Cuyun yang mengatakan kepada Nona Bing, tanpa keterampilan Raun dari klan iblis roh, mereka tidak akan pernah bisa memproduksi panah roh iblis secara massal.
Direspon oleh Nona Bing, tepat seperti apa yang diperkirakan oleh Chuyun, cukup berikan sedikit rasa manis dan mereka sedang dalam masalah. Ditambah lagi kata Chuyun, mereka mengambil alih Pulau Tianggong dan masih mencuri persenjataannya. Dan kali ini Chuyun akan membuat mereka membayarnya atas apa yang mereka lakukan. Di sisi lain, kembali kepada 5 cicit Supreme Emperor yang tangan mereka diikat dengan kekuatan. Saat itu Jenderal mengatakan, dengan panah roh iblis, korban prajurit manusia akan berkurang 1/10. Tanpa panah roh iblis, maka pertempuran di garis depan akan mengakibatkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kematian yang sia-sia. Jenderal sangat marah sampai meledakkan kekuatannya di sana. Ia menanyakan siapa yang bisa disalahkan untuk hal ini. Sedangkan Chuyun bisa memproduksi secara massal, tapi kalian malah ingin merebutnya dan juga mengecewakannya. Apakah menurut kalian perang adalah sebuah lelucon? Ia pun terlihat sangat marah kepada 5 cicit Supreme Emperor ini. Tidak lama muncullah aura es, pertanda bahwa Supreme Emperor S akan muncul. Supreme Emperor S mengatakan, kalian berlima telah melakukan kejahatan. Oke guys, itu adalah lanjutan Donghua yang berjudul Spirit Swords of Right, bagian ke 124-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan di-update begitu episode barunya muncul, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.